Bapak Ibu. Salam. Sehat semuanya, Ji? Ya, selamat malam dan selamat berjumpa di dalam ibadah pada sore hari ini, di mana ibadah yang kita lakukan di masa pandemi COVID-19 menuju new normal pada hari ini akan kita laksanakan bersama-sama dengan mentaati protokol kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah pada kesempatan malam hari ini kami akan membacakan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, kebaktian Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Juli 2020 akan diadakan perjamuan kudus reguler. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli waktu pukul 18 WIB dilayangkan oleh Bapak Pendeta Setiono STH, pengantar bahasa Indonesia dan nyanyian kidung jemaat. Pada hari Minggu tanggal 12 Juli waktu pukul 8 WIB dilayangkan oleh Bapak Pendeta Setiono, pengantar bahasa Jawa, nyanyian kidung Pasamuan Jawi. Saya ulangi, yang pertama tadi hari Sabtu tanggal 11 Juli dimulai pukul 18 WIB. Bagi jemaat dewasa yang telah diperkenankan ikut dalam perjamuan kudus supaya mempersiapkan dirinya masing-masing, karena dalam perjamuan ini tidak ada besok seperti biasa. Pengumuman selanjutnya, calon majelis. Berdasarkan usulan nama-nama bakal calon majelis dari warga jemaat, maka majelis menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini. Yang pertama, Ibu Estu Putri Murwani dari wilayah 5. Yang kedua, Bapak Suparno dari wilayah 1. Terus yang ketiga, Ibu Esther Martinisi dari wilayah 3. Yang keempat, Bapak Bambang Wardono dari warga wilayah 5. Adapun rencana penubuhan majelis pada ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 waktu pukul 8 WIB, pengantar bahasa Jawa, kidung Pasamuan Jawi. Warga gereja dipersilakan mempergumulkan dalam doa dan mempertimbangkan kelayakan dari calon tersebut. Adapun surat keberatan dari warga kami terima paling lambat hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Warta jemaat selanjutnya, majelis mengucapkan terima kasih kepada salah satu warga wilayah 5 atas partisipasi dalam sidang majelis reguler Kamis 2 Juli 2020 berupa penyediaan konsumsi, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga tersebut. Demikian warta jemaat pada kesempatan hari ini, dan apabila Bapak Ibu kurang jelas bisa mencermati warta jemaat yang telah disediakan majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada malam hari ini kita
mulai dengan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 18 bait yang pertama, Tuhan. Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 392 bait pertama dan kedua, Ku Berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama saat ini kita akan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari
Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita menyesali dosa kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 28 bait pertama dan kedua, "Ya Yesus, tolonglah." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita dengan sungguh-sungguh menyesali akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, berkat, dan sukacita di dalam kehidupan kita dengan memberikan berita anugerah. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian sabda Tuhan. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 395 bait pertama dan keempat, "Betapa indah harinya." Kita nyanyikan dengan berdiri. Indahlah
kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat, penyertaan dan sukacita yang senantiasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menguras perasaan kami, perhatian kami, kekuatan kami, yang seringkali membuat kami letih, lesu, dan lelah. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas ibadah tatap muka di awal suasana pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkarya di tengah-tengah kami dengan segala kerinduan yang kami miliki untuk bertemu dengan saudara-saudara kami, melihat kembali wajah-wajah ceria saudara-saudara kami yang sudah begitu lama kami tidak bertemu, bertatap muka, bercengkerama, berbincang karena satu dan lain hal. Kami juga bersyukur karena melalui gugus tugas kecamatan kami boleh beribadah kembali, sehingga kami dapat merasakan inilah penyertaan Tuhan. Walaupun kami juga merasakan Tuhan tidak pernah membiarkan kami di dalam kerinduan dan kesepian kami. Bapa, saat ini kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan ataupun proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, Bapak Harjo Wintarso, Ibu Rejo Wiono, Bapak Jamingin, di dalam proses pemulihan kesehatannya. Berikan mereka berkat kekuatan sehingga mereka tetap merasakan penyertaan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk Ibu Apri yang beberapa saat lalu mengalami kecelakaan. Tuhan kiranya berkati, Tuhan pulihkan, sembuhkan dari sakitnya, sehingga dapat kembali bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Suwondo yang juga beberapa saat yang lalu menderita sakit. Tuhan kiranya sembuhkan, berkati, sehingga dapat bekerja kembali sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Fani Rihardi yang beberapa minggu yang lalu harus opnam di Rumah Sakit Elizabeth Gajuran. Tuhan kiranya Engkau berikan kesembuhan, berkat, dan saat ini boleh pulang bertemu dengan keluarganya. Berkati ya Tuhan, berikan kesembuhan, kesukacitaan, sehingga mereka dapat berkumpul di dalam keluarga mereka dengan baik. Mas Yosef yang juga beberapa saat yang lalu dirawat di rumah sakit, Tuhan kiranya berkati. Berikan mereka kekuatan kesembuhan. Dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan kiranya berkati. Tuhan lawat, berikan kekuatan sehingga mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu untuk anak-anak kami yang saat ini telah merasakan berkat dari Tuhan, baik yang naik ke kelas yang lebih tinggi ataupun yang saat ini sudah mendapatkan sekolah yang baru, tempat belajar yang baru. Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka dapat beradaptasi di tempat yang baru,
di sekolah yang baru dengan baik. Dan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang juga masih bergumul dengan sekolahnya, kuliahnya, Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka juga mendapatkan tempat di mana mereka inginkan, dan itu semua karena berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan bersyukur atas berkat Tuhan, atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat senantiasa hidup dengan baik, hidup dengan layak. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan, karya-karya yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua bentuk pemeliharaan yang Tuhan hadirkan dalam setiap hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang rindu untuk bekerja, berikan mereka pekerjaan sesuai dengan keterampilan, kepandaian, dan skillnya, sehingga mereka dapat merasakan penyertaan berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang rindu untuk menantikan pasangan hidup. Berikan mereka kekuatan berkat penyertaan, sehingga mereka dapat berproses dengan baik dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Berkati ya Tuhan, di dalam new normal ataupun tatanan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkati kebiasaan-kebiasaan yang baru yang harus kami lakukan untuk menghambat perkembangan COVID ataupun untuk membasmi COVID-19 ini dengan kehidupan kami yang lebih baik, lebih tertata, dan berdisiplin diri. Kami juga menyerahkan majelis gereja dan jemaat Tuhan yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengupayakan jalannya ibadah ini, dari sarana prasarana dan apapun yang dipakai, itu semua karena berkat Tuhan. Kami percaya Engkau campur tangan di dalamnya. Kami juga menyerahkan pemerintah bangsa kami Indonesia yang saat ini masih gigih dengan sungguh-sungguh untuk memerangi COVID-19 ini. Dengan segala upaya, dengan kesungguhan, Tuhan kiranya berkati. Mampukanlah kami sebagai rakyat Indonesia berdisiplin diri, memenuhi protokol kesehatan untuk menghambat penularan COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami dapat hidup layak, hidup damai, hidup sukacita, jauh dari sakit penyakit dan juga virus corona yang bisa tersebar dan menjangkiti diri kami. Berkati juga tim medis yang berupaya dengan sungguh-sungguh. Berkati juga para ahli yang juga mencari obat untuk menghilangkan corona di bumi Indonesia ini. Tuhan kiranya berkati. Demikian Bapa, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan. Namun seperti apa yang telah disampaikan lewat pemberitahuan pada hari-hari yang kemarin, bahwa persembahan dikumpulkan sebelum Bapak Ibu masuk. Sudah ada kotak persembahan di depan, di dekat pintu. Jadi bagi jemaat yang belum memasukkan ke dalam kotak, nanti dipersilakan masuk ke dalam kotak. Dan persembahan akan kita dasari dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia,
dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian dasar persembahan. Jemaat yang terkasih, persembahan kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama saja, Tuhan betapa banyaknya. Mari persembahan kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang setiap hari Engkau limpahkan dan kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terkhusus sore hari ini kami mengucapkan terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Kami sampai ke tempat ibadah ini dengan keadaan selamat, dan kami akan mengawali peribadatan kami setelah beberapa saat kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, tidak lupa pada ibadah ini kami mengaturkan sedikit persembahan dari berkat-Mu yang melimpah yang kami rasakan setiap hari. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga kegunaannya hanya untuk keluhuran nama-Mu saja. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang merawat, mengelola persembahan ini, Tuhan berikan kebijaksanaan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan menerima sadamu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiono Sarjana Teologia, kami mohon buka pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan, merasakan, dan akhirnya melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Setiono yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berikan kebijaksanaan. Demikian Tuhan, doa kami, banyak kesalahan dan dosa kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Ini salah satu bacaan leksionari di Minggu tanggal 5.
Karena kita beribadah hari Sabtu, maka hari Sabtu juga bacaan menggunakan bacaan tersebut. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat 19 yang demikian sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dilanjutkan ayat 25 sampai ayat 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan dinyatakan. Ya, saya ulangi, anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat nats yang akan kita renungkan itu ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema khotbah hari ini dan besok, karya Kristus membawa kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terlintas pada pikiran Bapak Ibu saat mendengar kata lesu, letih, berbeban berat? Nek wong Jawa kuwi lumrah, lemes, ora duwe daya. Seringkali kondisi letih, lesu dan berbeban berat itu berkaitan dengan pergumulan hidup yang sedang dialami, pergumulan hidup yang terus-menerus dirasakan, hidup yang tidak lepas dari persoalan, baik itu persoalan yang menyangkut keluarga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, dan 1000 macam persoalan hidup. Menarik untuk direnungkan bahwa pada satu sisi manusia diperhadapkan dengan persoalan hidup yang membuatnya menjadi letih, menjadi lesu, dan berbeban berat. Tetapi di sisi lain, kita tahu bahwa ada campur tangan Tuhan yang hadir memberikan pertolongan dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
kita bisa merasakan jemaat dimanapun itu rindu untuk beribadah tatap muka di gereja. Kami punya grup WA pendeta Klasis Yogyakarta Selatan. Mungkin yang baru beribadah itu Canden dan Patalan. Kalau yang lain kelihatannya dalam share cerita-cerita itu mereka belum mempersiapkan, masih mengadakan ibadah online lewat kanal YouTube. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun ibadah, apakah itu online ataupun tatap muka, prinsipnya sama. Tetapi ternyata kalau kita bisa bertemu, bertatap muka, melihat langsung, bahwa saudara kita sehat, baik, itu ada kelegaan yang luar biasa. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Ketika kita menyerahkan itu semua, Tuhan, saya rindu untuk beribadah di gereja, tapi suasananya belum memungkinkan. Yaudah, kita beribadah secara online dulu. Online saja ketika kita mau ngunduh itu mau uwer kapan yang buka. Kita rindu. Mengapa kita bisa mengadakan ibadah? Ini bukan karena kekerasan hati majelis. Kudu sesok Juli tanggal 5 atau tanggal 4 itu ibadah di gereja. Tidak. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah jemaat yang tahu diri, jemaat yang proaktif, jemaat yang tidak abai, tidak semaunya sendiri. Oleh karena itu, jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan sarana prasarana yang mendukung untuk ibadah tatap muka. Supaya apa? Nanti kelak kemudian ketika sudah ada iber-iber, sudah ada berita, kita boleh ibadah tatap muka, kita bisa melakukan. Puji Tuhan, apa yang kita rindukan itu dapat terlaksana ketika kita mendapatkan undangan dari pihak kecamatan, Pak Camat atau Muspika kecamatan itu mengundang kami, majelis, tokoh-tokoh agama, baik Muslim, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, Pak Lurah, itu diberikan surat keterangan bahwa Canden itu zona hijau, Trimulyo zona hijau, Patalan zona kuning, Sumber-Agung oranye, dan Sumber-Agung belum aman atau tidak aman. Itu dalam surat keterangan. Dan kita tidak bisa semaunya sendiri untuk wah nek ngono enggak apa-apa dilanggar, kita tidak mau. Kita harus menjadi contoh, jangan menjadi klaster yang baru. Oleh karena itu protokol kesehatan harus dilakukan dengan baik, dengan ketat, supaya nanti kita semua dapat berjalan. Karena bisa sewaktu-waktu yang sewu, bukannya kita takut, kita mungkin dicek apakah sarana prasarannya sudah memadai, apakah Bapak Ibu sudah memakai masker dan sebagainya, kecuali saya mungkin saat ini. Nah, itu nanti dicek. Nah, waktu update data itu 14 hari. Kalau selama 14 hari itu tidak ada perubahan, kita boleh beribadah terus. Tetapi sewaktu-waktu di Canden
ada 1 atau 2 yang terkena COVID, maka ibadah di rumah ibadah apapun itu akan dihentikan. Oleh karena itu mari saya mengajak jemaat dengan sungguh-sungguh kita lakukan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita dapat lega, baik. Kita kan saat ini sudah lega, agak longgar, dan kita punya waktu untuk bertatap muka dengan baik. Dan itu tidak sulit sebetulnya Bapak Ibu. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber sukacita. Tapi harus ada syaratnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk itu apa toh? Bapak Ibu, kalau orang desa Megawe itu ada kuk, pasangan sapi itu namanya kuk. Pikulah kuk yang kupasang supaya untuk untuk ngarahke dan sebagainya, dan itu tidak berat. Seperti kita itu dipasangi kuk, wah kok angel temen toh ibadah kok ndadak nganggo masker, ndadak wije, ndadak diperiksa napa nih bathuke kok iki rada panas, kok iki adem dan sebagainya, kok ini belum bisa. Nah, itu nanti akan menjadi kebiasaan baru, tatanan yang baru, tatanan yang memang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Dan mohon, mari kita lakukan itu dengan baik, karena Tuhan menjawab permohonan dan doa kita semua. Bukan berarti yang belum beribadah di gedung gereja tatap muka itu tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, karena memang situasi kondisinya berlainan, berbeda dan tidak sama. Kita bersyukur ibadah apapun, dan saat ini juga ibadah ini direkam. Nanti mungkin akan ditayangkan lewat YouTube, karena ada saudara-saudara kita yang jauh, yang rindu juga untuk merasakan suasana ibadah di Canden, di kampung halamannya. Mereka bisa mengunduh ibadah dari manapun bisa, tetapi ketika mereka mengunduh dari Canden mungkin ada kerinduan, kelegaan yang luar biasa dalam diri mereka. Nah, mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita mensyukuri berkat Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, kekuatan kepada kita, dan Tuhan tidak pernah memberikan beban berat kepada kita. Belajarlah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menanggung segala beban dan dosa-dosa kita. Dan beban yang kita tanggung tidak seberat apa yang Tuhan tanggung. Kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi kebiasaan, jangan menjadi beban yang baru. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang akan kita dibudayakan di Indonesia. Entah sampai kapan kita tidak tahu, tetapi mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan, Sang Sumber kekuatan, senantiasa memberikan kelegaan kekuatan pada kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadanya, karena Tuhan sumber berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh akan kita isi dengan persiapan perjamuan kudus untuk tanggal 11 dan 12 bulan Juli mendatang. Karena situasi kondisi majelis belum dapat berkunjung besuk secara khusus pribadi pada keluarga, dan kiranya persiapan pada saat ini
akan memantapkan kita ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selamanya, Allah sumber kehidupan dan sukacita kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami hidup di dalam letih, lesu, dan berbeban berat, karena Engkau yang memberikan kekuatan dalam setiap langkah hidup kami. Tetapi secara manusiawi kami rindu untuk bersekutu, berkumpul, beribadah bersama dengan jemaat. Itulah jawaban yang Engkau berikan, bahwa saat ini Engkau memberikan kelegaan bagi kami, sukacita bagi kami. Kami boleh bertatap muka kembali dengan saudara-saudara kami terkasih. Kiranya ini semua dapat kami syukuri karena berkat dan penyertaan-Mu. Pada saat ini juga kami mempersiapkan diri Tuhan untuk menerima perjamuan kudus yang telah ditata oleh majelis gereja pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Juli. Tuhan kiranya berkati. Karena pandemi COVID-19 ini kami harus membatasi kehadiran jemaat. Kiranya Tuhan berkati sehingga ini semua tidak memisahkan kami, tetapi lebih mengeratkan dan menyatukan kami kembali. Kami tidak bisa terpisah oleh ruang dan waktu, sehingga kami dapat menjadi keluarga yang tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Bapa, kami akan pulang undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah masing-masing. Tuhan kiranya sertai dan berkati. Apabila ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2, Ku Perlukan Juru Selamat. Kita nyanyikan dengan berdiri. Sesat, selalu
Tuhan Yesus Kristus bersama dengan umat di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Tetaplah terima sukacita, kelegaan dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.